Ibu hebat ini membesarkan 5 anak. Dia akan menyiapkan makan untuk anak-anaknya ke sekolah. Tapi makan malam mereka hanya sedikit bubur jagung. Meskipun hidupnya sulit, tapi anak-anaknya masih makan dengan baik. Setelah memberi makan 5 anak, ibu dengan lembut membersihkan mangkuk dan sumpit di atas meja. Memakan sisa bubur jagung di mangkuk. Setelah membersihkan mangkuk dan sumpit, ibu menggiling jagung sepanjang malam. Begitu saja untuk menyiapkan makanan di pagi hari. Dia sangat lelah dan duduk di samping penggilingan untuk tidur. Namanya adalah Chu Huong. Dia adalah seorang wanita yang sangat sengsara. Beberapa tahun lalu badai salju melanda rumah. Anak-anak terjebak di sana. Untungnya Chu Huong sudah kembali. Anak-anak berhasil diselamatkan. Chu Huong membawa anak-anak untuk menemui ayah. Lalu melihat rekan senegara sedang menggendong suaminya. Ketika bekerja di tempat pembakaran batubara, suami meninggal karena badai salju. Satu-satunya pencari nafkah keluarga meninggal. Bisakah Chu Huong melanjutkan hidup? Awalnya dia ingin bunuh diri. Tapi melihat kelima anak itu, dia mengurungkan niatnya. Rekan senegaranya juga meyakinkannya untuk terus hidup. Meski itu bukan untuk diri sendiri, tapi itu untuk anak-anak. Beban keluarga ditanggung oleh Chu Huong. Rekan senegara memberi mereka rumah baru. Chu Huong membawa barang-barang ke rumah baru menggunakan gerobak. Anak-anak mengerti dan membantu ibu mendorong gerobak. Rumah baru itu sebenarnya hanyalah tempat menyimpan kayu bakar. Kondisi rumah berantakan dan penuh sarang laba-laba. Tapi tempat ini cukup untuk membuat Chu Huong merasa bahagia. Saat membersihkan rumah, dia melihat seseorang memberikan daging sayuran dan nasi. Chu Huong tidak tahu siapa yang memberikannya. Tapi hari ini malam tahun baru. Dia bisa membuat pangsit untuk anak-anak. Beberapa hari kemudian Chu Huong tahu bahwa makanan sebelumnya pemberian dari rekan suaminya. Dia adalah orang yang sangat baik. Dia menyarankan Chu Huong untuk terus hidup. Juga mengatakan jika ini sulit, katakan saja denganku. Chu Huong sangat emosional mendengarnya. Untuk berterima kasih padanya, dia memberi sedikit daun tembakau yang ditanamnya. Lalu Lakuang membantu Chu Huong memperbaiki rumah. Membiarkan mereka kembali tinggal di rumah tua. Anak-anak sangat mencintainya. Setelah selesai, Lakuang bersiap untuk pulang. Tapi Chu Huong mengajaknya untuk makan dulu. Setelah selesai memasak bubur jagung, dia memberi semangkuk untuk anak-anak. Kemudian membawa semangkuk untuk Lakuang. Tapi saat melihat anak-anak makan seperti harimau lapar, Lakuang khawatir mereka tidak cukup makan. Jadi dia membuat alasan untuk pergi. Sebenarnya dia hanya ingin anak-anak bisa makan lebih banyak. Chu Huong mengantarnya keluar. Dia juga memahami pikiran Lakuang. Dia selalu berterima kasih dan mengingatkannya untuk berhati-hati di jalan. Lakuang berkata pulanglah dan urus anak-anak. Kemudian Chu Huong membiarkan anak-anak tidur. Sampai anak-anak tertidur lelap, Chu Huong diam-diam mengambil mangkuk mereka. Dia memakan sisa bubur jagung di setiap mangkuk. Ini adalah adegan pembuka dari video. Beberapa hari kemudian Lakuang menemuinya. Bertanya bagaimana kondisinya. Kata Chu Huong, sangat baik. Mereka bisa makan dengan baik dan berpakaian hangat. Tapi dia berusaha menghentikan air matanya. Lakuang menghiburnya dan membelai rambutnya ke belakang. Lalu memberinya jepit rambut. Itu jepit rambut buatan Lakuang. Ketika melihatnya, Chu Huong merasa sangat bahagia. Lakuang memasangkannya di rambutnya. Sebuah senyuman langka muncul di wajah Chu Huong. Lakuang melihatnya membesarkan 5 anak sendirian pasti kesulitan. Jadi dia mengajaknya untuk hidup bersamanya. Tapi dia mendapatkan penolakan. Karena Chu Huong merasa bahwa anak-anaknya pasti akan mengganggu Lakuang. Tapi Lakuang berkata dia mencintai kelima anak itu. Chu Huong berkata suaminya baru meninggal kurang dari 3 tahun. Orang lain akan menjadi gaduh. Saat 2 orang sedang berbicara, anak-anak telah melihat keduanya. Chu Huong segera mendorong Lakuang. Tapi dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Jadi dia segera membantu Lakuang. Chu Huong pergi ke depan anak-anak. Lakuang berbalik dan pergi. Saat anak-anak pulang dari sekolah, anak-anak di belakang menyebut mereka anak nakal. Setelah itu Tin Bao segera bertarung. Seorang anak yang dipukuli membawa ibunya untuk mencari Chu Huong. Dia bertanya siapa yang memukulnya. Anak itu berkata Tin Bao. Chu Huong segera memanggil Tin Bao. Ketika melihat anak itu, Tin Bao masih ingin mengalahkannya. Chu Huong langsung memarahi anaknya. Tin Bao mengatakan bahwa anak itu mengatakan hal-hal buruk tentang dia dan ibunya. Kata Chu Huong, meski begitu Tin Bao tidak diperbolehkan untuk memukul.
Dia menyuruhnya meminta maaf. Tapi Tin Bao bilang ibu punya kekasih. Dan anak itu menyebutnya bajingan. Chu Huong bertanya pada anak itu. Mengapa Anda mengatakan kata-kata itu? Ibu anak itu tahu anaknya yang bersalah. Dia menyuruhnya untuk segera pulang. Hari itu anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah di tempat tidur. Dan Chu Huong sedang menjahit. Saat ini Lakuang datang membawa sekantong jagung. Tapi Tin Bao tidak senang melihatnya. Yang lainnya sebaliknya. Mereka berlari dan ingin Lu Kuang menceritakan kisahnya. Tapi kata Tin Bao, jangan membuat kebisingan. Jika bising seperti ini bagaimana saya bisa belajar? Lakuang melihat Tin Bao tidak seperti yang lain. Dia mengeluarkan 2 komik dan memberikannya pada anak-anak. Mereka sangat senang. Lakuang berkata bahwa dia memiliki pekerjaan mendesak yang harus dilakukan. Saat Chu Huong membawanya keluar, Tin Bao mencuri komik itu. Lalu dia membakarnya. Tin Tuyet segera mengambilnya dari api. Tapi tangannya terbakar. Chu Huong segera menggendong Tin Tuyet. Melihat putri yang dicintainya terluka, dia menyalahkan Tin Bao. Tapi anak itu menangis dan berkata tidak akan membiarkan Lakuang datang lagi. Dia hanya datang untuk mengantarkan tepung jagung. Ibu tidak butuh apa-apa. Aku bisa mencari nafkah. Chu Huong tidak tahu harus mengatakan apa setelah mendengarnya. Dia hanya menyuruh Tin Bao untuk diam. Saat langit belum pagi, Chu Huong mengingat Lakuang. Dia mengambil jepit rambut yang diberikan Lakuang. Lalu menaruhnya di rambutnya. Tapi adegan itu terlihat oleh Tin Bao. Saat Chu Huong pergi mengambil air, Tin Bao diam-diam membuka laci ibu. Lalu mengambil jepit rambut itu. Saat pergi ke sekolah dia menginjak-injak jepit rambut itu. Tanpa diduga Tintah melihatnya dan mengambilnya. Chu Huong tidak bisa menemukan jepit rambutnya. Dia tahu ini pasti ulah Tin Bao. Tapi dia tidak langsung menuduhnya. Dia bertanya siapa yang mengambil jepit rambut. Hasilnya Tin Bao tidak berani mengaku. Tapi Tintah mengeluarkan jepit rambut itu dan memberikannya pada ibu. Chu Huong melihatnya sudah rusak. Jadi dia bertanya siapa yang merusaknya. Tapi Tin Bao tetap tidak mengaku. Penampilannya menakut-nakuti Tintah. Jadi Tintah mengambil semua kesalahan Tin Bao. Chu Huong segera menyalahkan Tintah. Tapi dia tidak memukulnya. Dia marah dan memecahkan ember. Dia diam-diam menangis. Saat ini anak-anak tahu bahwa ibunya benar-benar marah. Beberapa hari kemudian Lakuang datang. Dia mengeluarkan uang dan memberikannya pada Chu Huong. Dia berkata gunakan uang itu untuk biaya sekolah anak-anak. Tapi Chu Huong membantah. Lalu dia melihat baju Lakuang robek. Dia segera membantunya menjahit. Tapi jarinya tak sengaja tertusuk. Lakuang membantunya mengobatinya. Tapi Tin Bao melihatnya. Dia diam-diam menyembunyikan sesuatu di sepatu Lukuang. Saat Lukuang memakai sepatunya, dia tahu bahwa ada sesuatu di dalam sepatunya. Tapi dia tidak mengatakannya. Dia hanya tersenyum pada Tin Bao. Saat Chu Huong mengantar Lakuang, dia melihatnya pincang. Jadi dia bertanya ada apa. Tapi Lakuang tidak mengatakan apa-apa. Sampai terjatuh dia melepaskan sepatunya untuk mencari tahu. Kakinya tertusuk paku dan berdarah. Melihat itu Chu Huong bertanya siapa yang melakukan ini. Tapi Lakuang tidak pernah memberitahunya. Chu Huong ingin kembali dan bertanya siapa yang melakukannya. Tapi Lakuang melarangnya. Hari itu Chu Huong memasak kubis rebus. Dan membuat kue jagung untuk anak-anak. Setelah menghabiskan sarapannya, Chu Huong lanjut membungkus roti jagung untuk anak-anak. Karena jarak rumah ke sekolah lebih dari 10 km. Jadi Chu Huong memberikan kue setiap anak. Dan itu makanan mereka dalam 1 hari. Saat anak-anak baru pergi ke sekolah, Tintah meninggalkan buku catatan di rumah. Jadi dia segera pulang untuk mengambilnya. Chu Huong sedang memakan makanan sisa. Saat itu Tintah menemukannya. Ibu berbalik dan melihat Tintah menangis. Kenapa kamu kembali? Apakah ibu belum makan? Ibu sudah makan. Ibu belum makan. Sudah. Cepatlah pergi ke sekolah. Apakah ibu benar-benar sudah makan? Ibu hanya tidak ingin menyia-nyiakan makanan. Apa yang kamu tangisi? Mengapa kamu kembali ke rumah? Mengapa ibu tidak makan? Ibu sudah makan. Ibu bilang sudah makan. Jika ibu tidak makan, saya tidak akan pergi belajar. Tintah mengeluarkan roti jagung dari tasnya dan memberikannya pada ibunya. Dan berkata jika ibu makan, aku akan pergi ke sekolah. Tapi ibu berkata Anda sedang belajar. Jadi Anda harus makan. Tintah menangis dan berkata ibu harus makan kue ini. Tapi hanya menerima penolakan dari ibu.
Tin Tah merobek kue dan memaksa ibunya untuk makan. Pada akhirnya ibu menjatuhkan air mata dan menelan sepotong kue. Hari itu Chu Huong membawa daun tembakau ke kota dengan imbalan tepung jagung. Lalu menemukan Tin Tuyet dan teman-temannya. Ternyata Tin Tuyet datang ke sini untuk menyaksikan pembantaian babi. Karena hal itu sangat jarang ditemui. Saat ini Lakuang juga datang ke kota. Dia memanggil Chu Huong dan mengajaknya berbelanja kain. Tapi ketika Chu Huong berjalan keluar dari toko, teman-teman Tin Tuyet datang dan memberitahu bahwa Tiet Tuyet dalam kesulitan. Ternyata Tin Tuyet mengalami sebuah insiden. Chu Huong segera membawanya ke rumah sakit. Tapi kata dokter Tin Tuyet kehilangan terlalu banyak darah. Membutuhkan transfusi darah. Chu Huong memberikan darahnya pada putrinya. Tin Tuyet berhasil keluar dari bahaya. Tapi Chu Huong hampir pingsan. Lakuang menemukannya dan bertanya, mengapa mengambil risiko seperti itu? Selalu tidak memikirkan diri sendiri. Chu Huong lebih memikirkan anak-anaknya. Lakuang mengajaknya untuk hidup bersamanya lagi. Tapi Chu Huong masih menolak. Karena dia tidak mau mengganggunya. Chu Huong memintanya untuk tidak menemuinya lagi. Dia masih khawatir akan mengganggunya. Lakuang juga memahami pikiran Chu Huong. Jadi dia setuju. Sejak itu dua orang tidak pernah bertemu lagi. Rawat inap Tin Tuyet menghabiskan banyak uang. Hampir tidak ada yang tersisa untuk dimakan. Saat ini Tuan Li membawa pemilik toko mie pada Chu Huong. Pemilik toko mie tidak punya anak. Tujuannya datang ke sini adalah berharap Chu Huong membiarkan putra bungsu menjadi anaknya. Pada awalnya Chu Huong tidak setuju. Tapi Tuan Li mengatakan harus memberi lingkungan yang baik pada anak. Chu Huong membesarkan begitu banyak anak sendirian. Sulit untuk mendapatkan makanan dan pakaian yang cukup. Nanti saat anak sudah dewasa, anaknya masih bisa mengunjunginya. Setelah mendengarnya Chu Huong dengan enggan setuju. Kemudian dia menemukan putra bungsunya dan berkata, ibu akan membawamu ke sebuah keluarga yang bisa memberimu makan roti kukus setiap hari. Mengetahui akan bisa makan lebih baik, Tintin setuju dengan ibunya. Chu Huong mengambil tas Tintin dan berkata, kamu akan pergi ke toko mie di kota untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Akan ada saatnya ibu akan mengunjungimu. Dan nanti panggil pemilik toko mie ayah. Tapi Tintin segera menolak. Dia tahu ibunya akan memberikannya pada orang lain. Dia menangis dan berkata tidak akan pernah mengatakan lapar lagi. Chu Huong menghiburnya dan berkata, jika kamu tidak pergi saudara-saudaramu akan menderita kelaparan. Bagaimanapun Tintin memohon. Ibu hanya bisa memberikannya pada pemilik toko mie. Sebelum pergi pemilik toko mie memberi Chu Huong uang. Mengatakan jika nanti Anda mendapat masalah temukan saja aku. Chu Huong memintanya untuk menjaga anaknya. Pada akhirnya dia tidak bisa menahan air matanya. Saat mereka tidak bisa melihat Tintin di rumah. Mereka menolak untuk makan. Besoknya Chu Huong datang ke kota untuk mengunjungi Tintin. Dia melihat anaknya sedang mencuci piring. Lalu dia menemukan Tuan Li. Dia ingin membawa Tintin kembali. Dan dia akan mengembalikan uang pada pemilik toko mie. Awalnya Tuan Li tidak setuju. Sampai Chu Huong berlutut memohon. Tuan Li setuju menemui pemilik toko mie untuk mencoba. Untungnya Tuan Li membantunya membawa Tintin kembali. Saat melihat adik bungsung kembali, mereka segera memeluknya. Tintin juga membawa pangsit untuk mereka. Dia juga memberikan satu untuk ibunya. Chu Huong memeluk Tintin dan berkata tidak akan pernah memberikannya pada orang lain lagi. Beberapa tahun kemudian dua anak itu lulus ujian masuk universitas. Kakak pertama dan kedua pergi untuk sekolah. Sang ibu bersukacita dan menangis ketika melihat anak-anaknya memiliki masa depan. Lalu kakak pertama menikahi seorang gadis kota dan memiliki seorang putri yang cantik. Kakak kedua juga memiliki istri yang cantik. Kakak ketiga akan pergi militer. Kakak keempat sedang belajar di luar negeri. Dan kakak kelima juga menjadi guru di kota. Setiap anak bergantian mengurus ibunya. Ibu bekerja keras untuk membesarkan anak-anaknya. Pada usia ini dia akhirnya dapat hidup dengan baik. Kita harus memuji seorang ibu yang begitu baik. Dan saya harap semua ibu-ibu di dunia selalu sehat dan bahagia. Tanpa seorang ibu kita tidak akan ada. Mari kita hargai setiap menit dan detik bersama orang tua. Semoga waktu berlalu sedikit lambat. Kita harus menjaga orang tua. Sesibuk apapun Anda, kunjungilah orang